Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Sorak haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Dia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau bawa setiap pujian dan penyembahan kami. Amin. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Yes. Bawa setiap kami umat-Mu Tuhan di tahun 2020 ini untuk kami boleh semakin melekat dengan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mempergunakan kesempatan kami. Yes. Untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Amin. Membangun hubungan kami, membangun mesbah kami. Yes. Bersama keluarga kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup membuka tingkap-tingkap berkat-Mu. Yes. Dan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah-Mu Tuhan saat ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang rindu dan siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Bersama-sama katakan, ku hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak disembah. Oh Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah. Anugerah-Mu benar Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Kehidupanku. Mari angkat pujian Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, katakan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku.
disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Lebih lagi, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Wow. Bagimu segala pujian, Yesus. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, wow, Kau yang layak, yes Lord. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Berikan penyembahanmu buat Tuhan, berikan puji-pujianmu buat Tuhan saudara. Wow. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Di mana umat-Mu beribadah secara online Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap umat-Mu. Oh, Kau yang layak, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah.
kesempatan-Mu sebaik-baiknya. Mari sembah Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau segala-galanya buat kami. Glory bagimu. Jangan di antara Bapak Ibu Saudara berdiam diri saat ini. Mari bangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan. Lebih kuat lagi menyembah Dia, saudara. Ku bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa. Kami datang menyenangkan-Mu, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Bangun manusia, roh Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari angkat bahasa roh saudara, kembali. Haleluya, Jesus. Mari berbahasa roh yang kuat saudara. Angkat bahasa roh saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, mari buka hatimu. Terima jamahan Tuhan, terima urapan Tuhan. Berbahasa roh yang kuat saudara. Mengalir ya Roh Kudus. Hadirat-Mu itu yang menjamah setiap umat-Mu. Hadirat-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan, kami boleh timbul sebagai umat-umat pemenang, bahkan kami lebih dari pemenang. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Pandang wajahnya, pandang kebesarannya saudara. Wow. Yes Lord. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi, katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Mari bersama-sama, come on. Haleluya, haleluya bagi anak. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya, orangnya meneguhkan Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Benar Tuhan. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang Raja. Haleluya, Yesus anak Raja, terpujilah namamu. Di atas segala nama Engkau berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita bersama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Mari bersama engkau yang mengikuti ibadah online di rumah bersukacita di dalam Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes. Bersama kita berkata, Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. amin. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Terima anggur yang manis dicurahkan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur. Yes. Kami terima anggur yang baru Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan puji Dia. Puji Dia, Tinggikan. tinggikan namanya. Puji Dia, Muliakan. muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacita. Oh, terima anggur yang baru. Sukacita dicurahkan.
Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaku. Ya Yesus, sukacita, Ya Yesus, sukacita setiap kita. Ya Yesus, sukacita, Ya Yesus, sumber sukacita. Ya Yesus, sukacita. Oh, haleluya. Kami terima sukacita yang daripada Engkau mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus bersukacita. Karena kami percaya sumber pengharapan kami bersama dengan Engkau. Engkau sumber sukacita kami. Mari bersama kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam kita, kekuatan yang baru kita terima. Haleluya bersama. Bila roh Allah ada di dalam menari, yes, seperti dan menari. Oh yeah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Mari angkat tinggi kedua tanganmu menari. Ku kan menari, seperti menari. Ku akan menari, seperti menari. Oh, bila roh Allah ada di dalam. Yes. Amin. Mari bersama Bapak Ibu kita menari buat Tuhan. Sukacita sudah dilimpahkan. Oh, haleluya bersama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang benar. Yes, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu menari buat Tuhan. Ku akan menari, ku akan menari, ku akan menari seperti dia menari. Akan menari, akan menari, akan menari. Bapak Ibu saja menari bagi Tuhan. Kan menari. Yes. Haleluya. Amin. Kami mau tetap bersukacita Tuhan. Kami mau tetap menari dalam setiap keadaan kami. Haleluya. Bersama berkata, ku kan menari. Amin. Ku kan menari, menari seperti yang menari. Oh, ku kan menari, amin. Seperti yang menari. Ku kan menari seperti dong. Ku kan menari seperti yang menari. Ku akan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari semangat Goshen, engkau tetap memuji Tuhan. Yes. Tinggikan Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama kita bertepuk tangan. Jemaat Goshen suka memuji Tuhan. Yes. Kami di sini suka memuji Tuhan. Jemaat Goshen suka memuji Tuhan.
Kami di sini suka memuji Oh Tuhan. katakan. Ku mau nyanyi sila sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do do mi do mi do fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do fa mi re, la 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 la. Siap putar ke kiri. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri Oh manis. malas putar ke kanan. Putaran kanan deh, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Haleluya. Semua jemaat Goshen memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami mau terus bersuka cita senantiasa di dalam Engkau. Bersama kita memuji Tuhan. Jemaat Goshen suka memuji Tuhan. Yes. Kami di sini suka memuji Oh Tuhan. jemaat Goshen semua Jemaat memuji Goshen Tuhan. suka memuji Amin. Tuhan. Kami di sini suka memuji Oh bersama Tuhan. berkata. Ku mau nyanyi sila sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Do 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 mi do fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi sila sol, viva viva sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do do mi do fa mi re, la 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 la. Siap putar. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, Terus ke menari kiri, buat ke Tuhan. kiri, ke kiri Haleluya. manis. Putar ke kanan. Putaran kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Bapak Ibu saja di rumah katakan putar ke kiri. Amin. Putar ke kiri, Hey. ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Semua angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Katakan putar ke kanan. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke Oh kanan, bersama ke kanan semuanya. manis. Berkata putar ke kiri. Putar ke kiri. Yes. Nona manis putarlah ke kiri, Amin. ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke Oh kiri sekarang balas manis. tangan Bapak Ibu. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Haleluya. Berikan sore-sore buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Amin. Terpujilah Kau Allah yang kekal. Raja di atas segala. Haleluya. Mari berikan sore-sore bagi Raja kita. Sumber kemenangan kita. Sumber sukacita kita yang percaya katakan amin. Amin, amin, Haleluya. amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Biarlah kesukaan jemaat Goshen adalah suka memuji Tuhan. Amin. Di dalam kondisi apapun yang kita sedang alami saat ini, kita mau tetap menyembah Dia. Yes. Kita tetap menyukakan hati Tuhan. Yes. Lewat pujian Bapak Ibu Saudara, Dia bertata. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memegang setiap tangan kami. Tangan-Mu yang kuat senantiasa menuntun setiap umat-Mu Tuhan.
Agar kami tidak takut. Agar kami tidak bimbang Tuhan. Yes. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yes Lord. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Buka kedua tangan. Oh, oh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari buka kedua tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Benar Tuhan, Engkau tidak akan pernah melepaskan setiap genggamanmu atas setiap kehidupan umatmu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menuntun setiap kami umatmu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, seluas sekalian alam. Kau yang ada di tengah-tengah kami, sekalipun kami pada hari-hari ini menghadapi segala persoalan kehidupan, tapi kami yakin hadirat Tuhan tetap ada bagi kami. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami sisihkan waktu untuk kami ikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak pernah sia-sia. Karena ibadah yang dibangun dengan iman, ibadah yang dibangun dengan kasih, ibadah yang dibangun dengan pengharapan pasti akan membuahkan sesuatu. Dan itulah kami harapkan pada saat ini. Amin. Kami percaya Tuhan, hari ini setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu, kami menari-nari dengan sukacita di hadapan-Mu. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biarlah urapan dari Tuhan akan datang bagi hamba-Mu di tempat ini. Bahkan urapan yang sama akan turun atas seluruh umat-Mu yang mendengarnya. Dimanapun mereka berada, baik di rumah mungkin dalam perjalanan. Tapi mereka dalam urapan-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti akan memberkati kami. Sebab itu kami berkata dengan iman, pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagi kami jemaat-Mu adalah berkat yang limpah-limpah. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mungkin hari ini saudara-saudara sedang ada di rumah karena situasi dan kondisi, tapi biarlah keberadaan saudara di rumah masing-masing tidak mengurangi cara saudara beribadah kepada Tuhan. Dan tetap kita ada dalam satu tempat, kita duduk tenang sampai pemberitaan firman selesai, bahkan sampai doa berkat nanti saudara tetap ada di tempat saudara. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara sekalian, supaya kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, saudara ya. Saya juga sampaikan salam kepada setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Ya, saya tetap berkata, walaupun kita jauh, tapi kita tetap dekat di dalam doa. Hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengar juga, selamat kita mengikuti ibadah ini. Dan saya percaya ibadah ini walaupun dilakukan secara live streaming, tapi saya percaya Anda dan saya pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini, ternyata bukanlah sesuatu yang pertama kali timbul dalam kehidupan manusia. Bukan sesuatu yang pertama kali muncul dalam kehidupan setiap insan seperti saya dan saudara. Tapi pada mula-mula saudara, gereja Tuhan pertama-tama, gereja mula-mula, itu juga pernah mengalami sesuatu masalah yang sepertinya walaupun beda. Ya, walaupun beda. Saya berkata kepada saudara, situasinya beda, masalahnya beda. Tapi yang namanya masalah, namanya persoalan, namanya kesulitan yang lagi melanda seluruh dunia seperti sekarang, itu juga pernah dialami oleh orang-orang percaya, oleh sidang jemaat Tuhan yang pertama-tama masih pada zaman rasul-rasul. Mereka ada di mana-mana, di tempat-tempat perantauan mereka. Mereka ada di tempat-tempat tinggal mereka masing-masing, tapi mereka masuk dalam sebuah kesulitan secara global, bukan secara daerah lagi, tetapi secara global ada di mana-mana. Tapi firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan kepada saudara sebagai renungan kita. Bagaimanakah sikap saya dan sikap saudara. Bagaimanakah saya bisa menanggapi, saya bisa melihat, saya bisa sepertinya kuat di dalam menikmati atau merasakan atau ada dalam suasana yang seperti ini. Dan biarlah firman Tuhan yang saat ini kita akan baca akan menolong kita. Ya, saudara-saudara. Waktu jemaat dalam kesulitan, waktu jemaat dalam penderitaan, secara global, di mana-mana, seluruh jemaat mengalami masalah dan kesulitan, seorang gembala yang ada di kota Roma waktu itu namanya Petrus, dia menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan-perantauan, ya, tidak dalam satu tempat seperti kita sekarang. Ya, Rasul Petrus menuliskan surat kepada jemaat, mari kita buka sama-sama dalam 1 Petrus pasal 1. Kita lihat saudara ya,
dalam kondisi, dalam situasi yang tidak menentu, dalam kondisi dan situasi yang penuh dengan kesulitan, saya dan saudara dapat kembali membaca surat gembala, yaitu dari seorang rasul yang namanya Petrus. Kita akan membaca pasal 1, saudara-saudara. Kita akan melihat beberapa ayat dari pasal-pasal ini, dari pasal 1. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 1, tolong. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Petrus memberikan sebuah surat. Dan surat ini diberikan sesuatu identitas yang jelas siapakah yang menulis dan kepada siapakah yang ditulis, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus memberikan satu identitas dirinya dari Petrus. Ya, Petrus yang mana? Petrus Rasul Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara, jemaat-jemaat yang ada dalam perantauan mereka akan melihat bahwa surat ini adalah sebuah surat yang resmi, surat yang ditulis benar-benar oleh gembala mereka yang namanya Petrus, ditegaskan dari Petrus, yang menulis adalah Petrus. Siapakah Petrus? Petrus sang rasul, rasul dari Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, kepada para perantau, kepada orang-orang yang sedang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan kalau saya dengan iman bisa tambahkan juga di Surabaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia, bahkan kepada jemaat yang sekarang mungkin sedang ada di luar negeri, yang sedang mengikuti ibadah ini. Ini adalah sebuah surat yang penting, saudara. Surat di mana Rasul Petrus menyampaikannya dari kediamannya di kota Roma. Walaupun dalam surat 1 Petrus ini nanti, surat 1 Petrus menuliskan, kota Roma disebutkan sebagai satu kota samaran yang disebut dengan Babilonia, saudara. Babilonia dalam surat ini bukanlah kota yang sebenarnya, tapi Petrus memberikan satu samaran. Kota Babilonia adalah kota Roma, dalam tanda kutip dia ada di Roma. Ya, ditujukan kepada jemaat-jemaat. Yang pertama kali disampaikan kepada jemaat adalah prinsip yang pertama. Coba kita lihat ayat berikutnya. Yang pertama, coba kita lihat ya ayat berikutnya, ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ya. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Ya. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, yang pertama sebagai satu prinsip membuka sebuah surat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang sedang ada pada jemaat waktu itu, Rasul Petrus berkata, yaitu kamu orang-orang yang ada di dalam perantauan, yang disebutkan dengan jelas, coba ulangi ayat yang kedua, tolong sama. Yaitu orang-orang yang dipilih. Sekali lagi, ulangi lagi kata itu. Yaitu orang-orang yang dipilih. Yaitu orang-orang yang dipilih. Sekali lagi, saya minta supaya jemaat akan terkenang dengan kata ini. Yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih. Bapak Ibu Saudara. Keadaan tidak membuat satu latar belakang dari penulisan Petrus kepada jemaat. Rasul Petrus sama sekali tidak menyebutkan lebih dulu tentang penderitaannya. Rasul Petrus sama sekali tidak menyebut apakah yang dialami oleh jemaat. Yang dilakukan, yang disampaikan Rasul Petrus di sini sebagai gembala. Dia menyatakan suatu kata yang harus didengar, dimengerti, difahami, diimani. Yaitu apa? Kamu adalah orang-orang yang dipilih. Ya. Saudara dan saya adalah umat pilihan. Di atas semuanya tancapkan dalam benak kita, dalam pemikiran kita, dalam angan-angan saya, dalam angan-angan saudara,
kita jangan tertarik dulu kepada masalah-masalah yang akan dibahas dalam pembahasan nanti. Tapi Petrus berkata, sebelum membahas yang lainnya, sebelum menyampaikan berita yang lain, sebelum menyampaikan satu khotbah, sebelum menyampaikan sebuah tema, Petrus ingatkan benar-benar kepada jemaat bahwa engkau walaupun dalam penderitaan, dalam kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problema, ikuti dulu siapakah Anda dan siapakah saya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya dan Anda umat pilihan. Ya, ini yang ditegaskan dulu oleh Petrus. Kenali diri lebih dulu. Siapakah Anda, siapakah saya? Kita tidak boleh mengenali yang lain lebih lagi. Nanti perkara khotbah akan saya jelaskan katanya. Nanti secara nyata kehidupan akan saya beritahukan. Bagaimana Anda mesti hidup dan menghadapi semuanya ini. Tapi Rasul Petrus pertama kali menegaskan. Siapakah engkau? Siapakah jemaat? Siapakah saya dan Anda pada hari ini? Kata Petrus, yang tidak boleh kita lupakan adalah identitas saya, identitas saudara. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, saya dan Anda adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara adalah dipilih Tuhan. Keluargamu adalah umat pilihan. Di mana orang-orang sekitarmu adalah dipilih oleh Tuhan. Dan sekarang saya lagi menjumpai, saya lagi berbicara kepada orang-orang yang yakin bahwa Anda adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Saya kira menghadapi masalah seperti ini, saudara, menghadapi ya tersebarnya virus ya yang disebut dengan COVID-19 atau corona. Saya katakan kepada saudara, mungkin corona ini adalah satu virus yang tidak pilih dan tidak pandang bulu. Ya, orang berkata, saudara harus jaga kebersihan di rumah. Saya katakan kepada saudara, kalau kita mau mikir ya tentang kebersihan, mungkin negara-negara Eropa adalah negara yang jauh lebih bersih, tapi mereka justru banyak yang terkena. Dan kalau kita melihat Perdana Menteri Inggris yang baru keluar dari rumah sakit karena virus corona, dia juga mungkin bukan orang yang hidup dalam sesuatu yang tidak bersih. Yang lain berkata, corona ini Pak adalah satu virus yang menyerang daerah-daerah yang dingin. Ya, saya pernah dengar mula-mula masih ada di Wuhan. Dia berkata, tidak mungkin Indonesia kena. Kenapa? Suhu udara di Indonesia selalu lebih dari 28 derajat Celcius. Jadi lebih panjang panasnya. Dan mungkin di daerah panas, corona tidak akan pernah hidup dan menyebar. Tapi saya dan saudara mesti melihatnya. Corona dapat hidup di Iran, bahkan korbannya cukup banyak di Iran, dan di sana jauh lebih panas, saudara. Mungkin negara-negara yang standar kesehatannya kurang, Pak. Saya tetap berkata WHO ada di Amerika, dan kota New York adalah kota yang menempati tempat posisi teratas dengan korban corona. Kalau kita melihatnya itu, saudara, kita menjadi kecut hati, menjadi tawar hati, menjadi tidak semangat. Hari ini saya berkata kepada saudara, sementara dengar renungan ini, lupakan dulu data-data itu. Saudara singkirkan dulu pengetahuan-pengetahuan tentang corona, tentang COVID-19 yang kita terapkan hari ini. Tolong masukkan dalam pertolongan Tuhan. Saudara tancapkan dalam hati, pikiran, dan semua hal dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mesti tekankan, saya dan saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yang pasti beda dengan yang lain. Dan bagaimana cara Tuhan memilihnya? Mari kita ulangi lagi ayat yang kedua itu secara lengkap satu ayat. Yaitu orang-orang yang dipilih. Yaitu orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana. Saudara-saudara, sesuai dengan rencana Allah. Tuhan pilih saya, Tuhan pilih saudara, tidak dadakan lalu dipilihnya. Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana, Tuhan punya satu perencanaan hebat. Sampai saatnya perencanaan itu nyata, saya dan Anda menjadi pilihannya. Setelah direncanakan oleh Allah Bapa di surga. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Supaya taat kepada Yesus supaya saya Kristus. dan saudara taat nurut kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan Dan darahnya. menerima percikan darahnya. Coba kita lihat.
ada suatu proses pemilihan yang melibatkan Tritunggal Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bapa yang merencanakannya dalam rancangannya, Roh Kudus yang menyucikan saya dan saudara sehingga kita layak masuk dalam rancangannya, supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Dan untuk taat itu, saya pasti tidak mampu. Saudara pasti tidak nurut, pasti tidak manut. Karena apa? Turunan kita bukan turunan orang yang taat. Tapi firman Tuhan berkata, supaya saya mampu taat. Supaya saudara mampu menurut, saya dan Anda diperciki dengan darahnya yang kudus. Ya, ini proses pemilihan yang sempurna. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkarya bersama-sama untuk memilih saya, untuk memilih saudara. Yakinlah saudara, kita adalah umat pilihan Tuhan. Lanjut Pak. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu walaupun di tengah-tengah kesulitan. Wah, kebanggaan. Ya, rasa yang begitu nyaman dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketakutan dunia, di tengah-tengah penderitaan semua orang, saya dan saudara mungkin ikut juga di sana kena dampaknya. Tapi di tengah-tengah dampak ini saudara, saya dan saudara ada satu jaminan. Kasih karunia, damai sejahtera, pasti akan lebih melimpah atas kita, saudara-saudara. Lanjut Pak, sekarang setelah kita tahu identitas kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh umat-umat yang dapat pilihan karena rencana Tuhan, lalu terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar, ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus telah Kristus. melahirkan kita kembali. Saya katakan kepada saudara, saya ulang. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati, Ya, kepada suatu hidup yang kepada penuh suatu hidup pengharapan. yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menambahkan lagi kepada saya dan saudara sebuah identitas. Saya dan saudara adalah milik, saudara sudah dipilih, saya telah dipilih oleh Tuhan Tritunggal. Sekarang lagi dia berkata, saya dan saudara setelah dipilihnya, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya yakin perayaan Paskah belum sirna dalam pikiran saudara dan pikiran saya karena masih 2 minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan tentunya saudara di tahun ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi Tuhan izinkan Paskah tahun ini kita melihat dengan satu perayaan Paskah yang cukup memprihatinkan, dengan Paskah di tengah-tengah pergumulan. Mungkin satu-satunya atau kali pertama buat saya merayakan Paskah tanpa telur Paskah, tanpa lomba menghias telur, tanpa paduan suara tentang Paskah dan sebagainya. Tapi saya dan saudara harus merayakan kebangkitan Tuhan di rumah masing-masing seperti kita ibadah saat ini. Tapi Rasul Petrus berkata, jangan kehilangan makna tentang Paskah, jangan kehilangan makna tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati mengingatkan saya dan saudara. Kebangkitannya dari antara orang mati waktu Paskah memberitahu saya dan Anda, saya dan saudara mendapatkan sebuah dampak, suatu akibat dari kebangkitan Yesus. Ya. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya hari raya yang kita rayakan, tapi kebangkitannya adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, saya dan saudara dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali artinya yang lama sudah berlalu, kita jadi manusia baru. Tapi khusus dalam surat ini, Petrus berkata, kebangkitannya itu melahirkan saya kembali menjadi orang atau manusia
yang hidup penuh dengan pengharapan. Ya. Jadi sekalipun hari-hari ini Paskah kita rayakan tidak semeriah tahun-tahun yang lalu, tapi sesungguhnya Paskah kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang berdampak, menghasilkan sesuatu. Saya dan saudara sudah lahir baru, saya dan Anda punya pengharapan. Saya dan saudara bukan orang yang pantas untuk berputus asa. Saudara dan saya tidak harus menyusah-nyusahkan diri dengan menakut-nakuti diri dengan berbagai-bagai berita. Walaupun berita ada yang benar, ada yang hoax. Tapi hari ini saya dan saudara patut bersukacita. Kita adalah umat-umat pilihan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Sampai saya berkata dalam iman, sekalipun dunia hancur, masih ada dunia baru yang Tuhan sediakan buat saya. Sekalipun bumi ini sudah tidak ada lagi, masih ada bumi baru yang disediakan Tuhan buat saya dan saudara. Sebab itu kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Saya katakan kepada saudara, mulailah tersenyum, mulailah bersukacita, mulailah tenang, mulailah sejahtera. Apapun yang menimpa dunia, walaupun saya dan saudara hidup dalam dunia, kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan kita hidup penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada anggota keluarga saudara, engkau adalah umat yang dipilih Tuhan, engkau masih punya pengharapan, kita semua adalah orang yang masih punya pengharapan, sekalipun di tengah-tengah masa kesulitan. Ya. Dan bagaimana sebagai seorang yang penuh dengan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu kata kitab Ibrani adalah satu sauh yang kuat bagi jiwa. Sebuah sauh, sebuah jangkar yang aman bagi jiwa. Dan hari ini saudara saya yakin ada banyak jiwa tergoncangkan. Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, perasaan. Saya percaya ada perasaan-perasaan yang goncang, ada pikiran-pikiran yang goncang. Ya, ada kehendak-kehendak yang tidak tersampaikan. Dan ada banyak orang mengalami goncangan-goncangan jiwa. Saya tetap berkata jemaat Goshen, Anda dimanapun juga berada, kita tetap kuat jiwa kita tetap sehat jiwa kita. Kenapa? Saya dan saudara adalah orang yang hidup dalam pengharapan yang penuh. Apakah yang kita harapkan? Mari lanjut ayat yang berikut. Yang keempat, Yang untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yaitu orang-orang yang punya pengharapan untuk mendapat, untuk menerima, untuk mendapat sesuatu, untuk mendapat bagian warisan yang tidak dapat binasa. Lanjut Pak. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat yang layu, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini jangan kita terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada masalah dan kesulitan. Kata Rasul Petrus, di tengah-tengah masalah dan kesulitan ini, jangan terus kita ini fokus kepada masalah, terus kepada kesulitan, terus kepada keadaan, semakin mencekam, semakin menakutkan, semakin menakutkan, semakin menakutkan, sehingga warna hidup saya dan saudara akan diwarnai dengan berbagai-bagai ketakutan. Ya, saya berkata kepada saudara, takut ya memang ada, karena sedikit takut membuat orang hati-hati. Tapi terlalu takut membuat orang menyiksa diri, dan terus-menerus takut membuat orang mati, saudara. Saya ulang, sedikit takut memang membuat orang berhati-hati. Tapi kalau rasa takut itu mulai menguasai diri dan kita menjadi sangat takut, lebih dari ketakutan, maka itu juga menyiksa diri. Bahkan saya katakan kalau kita terus-menerus takut, orang takut akan kehilangan imun, dan orang yang kehilangan imun akan tidak punya kekebalan. Orang tidak punya kekebalan akan gampang tertular dengan penyakit, itu mematikan dirinya sendiri. Sebab itu saudara,
saya dan Anda supaya lepas dari ketakutan ini, kita mesti ingat, jangan fokus ke sana terus-menerus, tapi yakinlah ada surga. Ya. Jemaat ini dipersiapkan memikirkan surga di tengah-tengah penderitaan, bukan memikirkan yang lain. Yang difokuskan satu, kita adalah umat pilihan Tuhan yang lahir baru dan kita penuh pengharapan. Yang pertama kita harap adalah surga. Tujuan akhir kekristenan adalah surga. Mungkin Bapak Ibu Saudara, waktu jemaat membaca sampai surat ini, jemaat menjadi berpikir, ya memang upah terakhir adalah surga. Tapi sementara kita belum sampai surga, bukankah itu adalah masalah yang kita hadapi hari-hari ini? Apa kata Petrus berikut? Yang kelima. Ya. Yaitu kamu. Yaitu kamu. Sebentar. Yaitu kamu. Kamu yang mana? Kamu yang dipilih, kamu yang telah dilahirkan, kamu yang punya pengharapan surga, yaitu kamu yang sudah punya 3 identitas ini, yaitu kamu yang dipelihara, diayomi, dilindungi, ya, diproteksi. Terus dalam kekuatan Allah, dalam kekuatan Tuhan, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekarang setelah kita tahu harapan tentang surga, Rasul Petrus berkata, sambil menanti, basa Jawane karo ngenteni, ya, saya katakan sebelum sampai surga dan kamu dalam dunia, dan sekarang dunia lagi dikacau balaukan oleh virus corona, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu terlalu takut, kamu tidak perlu terlalu cemas sehingga kehilangan imun. Kenapa? Kamu dipelihara. Perhatikan kata-kata itu, bagus. Kata-kata iman, kata-kata yang menjamin saya dan saudara dipelihara. Yakin saudara dipelihara? Percaya Anda dipelihara? Yang memelihara kita bukan kekuatan mana-mana. Kekuatan yang paling kuat adalah saya dan saudara dipelihara dalam kekuatan Allah. Coba perhatikan sekali lagi, ulangi ayat itu Pak. Kamu yang dipelihara? Kamu yang dipelihara. Ya. Dalam kekuatan Allah, kita tahu yang memelihara kita adalah Allah, yang memelihara kita adalah Tuhan. Dalam kekuatannya, saya tetap bangga kepada saudara dan saya semua harus bangga. Siapakah yang lebih kuat daripadanya? Dia adalah kekuatan yang paling kuat di antara semua kekuatan. Dan kekuatan itu yang memelihara saya, kekuatan itu yang memelihara saudara. Lanjut. Karena imanmu sebentar. Karena imanmu. Ya. Jadi saudara-saudara, keyakinan tentang pemeliharaan. Yang pertama berdasarkan dari Tuhan. Tuhan telah memilih, Tuhan melahirkan kembali. Dan Tuhan berikan kita pengharapan dari pihak saya dan saudara. Untuk tinggal dalam pemeliharaan Allah hanya satu. Karena imanmu. Terus. Sementara kamu. Terus? Menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Ya, saya tetap berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Iman saya dan iman saudara yang menentukan saya dan Anda terpelihara di dalam Tuhan. Sebab itu kita bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan kepada Bapak Gembala kita, Pak Lukas. Yang telah menyediakan satu sarana untuk saya dan saudara mendengar firman. Untuk apa? Semata-mata tujuan memperdengarkan firman dalam setiap saat. Walaupun bentuknya streaming seperti hari ini. Hanya satu, bahwa Alkitab berkata firman itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap jemaat. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Sebab itu hargailah saudara-saudara upaya ya satu tindakan gembala dan seluruh staf yang mengadakan, yang menyediakan layanan streaming untuk jemaat. Ini bukan isian waktu daripada kosong. Ini bukan sekedar untuk namanya minggu kalau tidak ada ibadah tidak enak. Gembala saudara dengan sehati bersama dengan para staf, sama-sama dengan pelayan-pelayan, adakan streaming ini untuk menyampaikan kebenaran firman, firman dalam bentuk pengajaran atau khotbah, maupun firman dalam bentuk nyanyian dan pujian. Yang kita nyanyikan adalah firman, supaya dengan firman itu iman kita timbul, iman kita muncul, iman kita keluar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga menghadapi masa-masa sulit ini, kalau orang itu punya iman, dan iman inilah yang mengundang pemeliharaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya tetap katakan terima kasih Pak Lukas dan seluruh staf ya gereja GBI Jemaat Goshen atas kerjasama saudara, jerih lelah Anda, sampailah firman ini kepada jemaat, supaya jemaat timbul apanya? Imannya. Ya, dengan iman kita pasti terpelihara. Dan bagaimana orang yang beriman? Coba kita melihat sedikit dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8. Sebentar saja, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Bagian dari iman. Satu hal yang kita lihat, tidak banyak hari ini. Satu saja dari iman. Ibrani 11 ayat 8. Mari lihat. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi ulangi Pak. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi. Karena iman Ya. Abraham taat. Saudara, ada kerjasama yang baik antara gembala dan saudara. Gembala menyediakan firman lewat streaming. Dan jemaat, saya juga yang menyampaikan firman. Kita punya kewajiban. Karena iman Abraham taat. Firman timbul dari pendengaran firman. Dan orang punya iman itu ditandai dengan ketaatan, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara saya katakan kepada saudara, taat adalah sesuatu yang harus saudara punya dan saya punya. Walaupun taat itu di luar nalar saya dan saudara. Ya. Coba kita lihat bagaimana kita menjadi taat. Saya pernah sampaikan kepada jemaat, taat adalah sebuah kata yang di dalam bahasa Indonesia mau ditulis dengan T-A-A-T. Dari kanan ke kiri taat, dari kiri ke kanan juga taat, dari atas ke bawah T-A-A-T juga taat, dari bawah ke atas juga taat, saudara. Dan kata taat untuk orang beriman, taat untuk jemaat Goshen, salah satu ketaatannya sebagai sebuah contoh, Rasul Paulus menuliskannya kepada jemaat di kota Roma. Coba kita lihat Roma 13, Roma pasal yang ke-13. Ayat 1 mulai. Roma 13 ayat yang pertama. Ya, ini ketaatan, tentang ketaatan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah. Yang di atasnya. Yang di atasnya. Untuk kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Harus taat kepada pemerintah. Lanjut. Sebab tidak ada pemerintah Ya. yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, pemerintah Republik Indonesia saya yakin juga berasal dari Allah. Lanjut. Dan pemerintah-pemerintah yang Dan ada. pemerintah-pemerintah yang ada, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dari pemerintahan yang paling rendah, RT, RW, kelurahan, ya, kecamatan, halo, ya, kota madya, kabupaten, gubernur, sampai kepada pemerintah pusat. Yakinlah saudara bahwa pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah dari Allah. Lanjut Pak. Ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua. Sebab itu Ya. barang siapa melawan pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Ia melawan ketetapan Allah. Ya, saudara. Dengan iman kita dipelihara oleh Tuhan, dengan iman kita pasti yakin, dengan iman kita akan keluar dari penderitaan kita. Tapi iman itu adalah iman yang ditunjukkan lewat ketaatan. Dan salah satu ketaatan yang kita lihat saat ini adalah
taat kepada anjuran pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini ditetapkan oleh Allah. Lanjut Pak, lanjut Pak. Dan siapa yang melakukannya Siapa yang melakukan, siapa yang melawan pemerintah, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. ya saudara-saudara. Siapa yang melawan pemerintah akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Saya dan saudara hari ini ibadah streaming ini dalam rangka mentaati pemerintah kita. Kenapa? Pemerintah adalah wakil Tuhan dan tidak ada pemerintah yang tidak direstui, tidak diizinkan oleh Tuhan, saudara. Kita taat kepada pemerintah, artinya kita taat kepada Allah. Kalau kita melawan pemerintah, sama dengan melawan Allah juga. Terus Pak? Yang ketiga, Ya. sebab jika seorang berbuat baik, Ya. ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya. Hanya jika ia berbuat jahat, Kalau dia melanggar, kalau dia berbuat jahat, maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. ya, Perbuatlah apa yang baik. perbuatlah apa yang baik, jemaat. Perbuatlah apa yang baik, hamba-hamba Tuhan. Perbuatlah apa yang baik, Stefanus sebagai pengkhotbah. Apa perbuatan yang baik? Adalah taat kepada pemerintah. Lanjut dikit lagi Pak. Dan kamu akan beroleh pujian Ya. daripadanya. Oke, lanjut satu lagi. Yang keempat, Ya, ayat karena 4. pemerintah adalah Karena hamba pemerintah adalah hamba Allah. Allah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu. Lagi, ulangi ayat itu Pak. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Kenapa saya harus taat kepada pemerintah? Kami gereja-gereja mesti taat, ibadah tidak kumpul-kumpul di gereja untuk sementara taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman dengan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Karena iman Abraham taat. Dan iman tanpa ketaatan tidak membuahkan apa-apa. Saya dan saudara mesti taat walaupun saya tadi katakan di luar nalar saudara. Dari SD kita diajari bahasa Indonesia, ada peribahasa bersatu kita teguh. Ya, bercerai kita runtuh. Hari ini bersatu maksudnya tidak bergandeng tangan. Tapi mesti hidup dalam satu jarak. Ya. Kadang-kadang tidak masuk akal. Bersatu itu yang kumpul. Kalau gitu kan tidak bersatu. Saudara, persatuan tidak hanya digambarkan dengan kumpul-kumpul. Tapi persatuan kita gambarkan dengan sebuah ketaatan kita kepada pemerintah. Amin. Taat kepada pemerintah. Salah satunya ketaatan kita adalah hari ini. Saudara ibadah di rumah. Ya kenapa? Pemerintah menganjurkan, pemerintah menetapkan, tinggallah di rumah. Ya, ibadah di rumah, kerja di rumah. Walaupun ini merupakan sesuatu yang berat buat saya dan saudara. Saya hamba Tuhan yang saya rasakan selalu kemana-mana harus tinggal di rumah. Kadang-kadang stres saudara, tertekan, tidak betah. Ya. Tapi saya mesti tinggal di rumah dan saya tinggal di rumah harus saya dasarkan kepada saya tinggal di rumah dalam rangka menunjukkan iman, mengamalkan iman. Iman diamalkan dengan ketaatan. Anak-anak sekolah, homeschooling. Pekerja-pekerja, home working. Pensiunan, home pimpah. Tapi kita mesti tinggal di rumah. Untuk apa kita tinggal di rumah? Kita tinggal di rumah untuk kebaikan saya dan kebaikan saudara. Tinggal di rumah. Ya, orang yang dipilih Tuhan pasti terpelihara. Allah telah merencanakan dengan suatu bekal namanya iman. Bentuk iman kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Dan saya berkata kepada saudara, penderitaan, menit-menit terakhir sebelum saya selesaikan khotbah ini.
Saya melihat namanya penderitaan demi penderitaan di tengah-tengah satu wabah namanya corona. Saudara pikir, anak-anak sekolah itu kalau ada libur senang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu cukup senang. Waktu mereka belajar di rumah dengan bimbingan orang tua, saya yakin papa mama, juga orang tua, ibu-ibu juga yang sekarang ini sudah merangkap jadi guru. Kadang-kadang orang tua mulai tidak betah untuk ngajari anak. Kenapa? Orang tua tidak punya ilmu untuk mendidik sebagai seorang guru. Guru punya ilmu namanya pedagogik. Guru punya ilmu namanya metodik didaktik. Guru punya ilmu namanya psikologi perkembangan anak dan sebagainya. Sedangkan orang tua dipaksa dengan mendadak jadi guru. Yang ada dalam pikiran orang tua hanyalah mengerti, bisa, mengerti, bisa, mengerti, bisa. Dan kalau tidak bisa, marahlah orang tua. Anak mulai tertekan dan berkata, mamahku tidak seperti bu guru di sekolah. Anak-anak pasti rindu dengan sekolah. Saudara jangan pikir guru-guru menjadi ringan dan berkata enak ya, guru libur ya. Saudara, guru harus memberikan tugas kepada anak-anak dari rumah. Dan bagaimana tugas diberikan lalu memberikan sebuah penerapan pengajaran lalu mengevaluasi dengan sangat sulitnya hari-hari ini saudara. Sampai pemerintah kita menetapkan tahun ini tidak ada ujian negara. Kenapa? Tidak mampu. Tapi di tengah-tengah ketidakmampuan ini, satu hal yang diminta firman Tuhan adalah jadilah taat, jadilah taat. Tanpa ketaatan, tidak ada sesuatu yang baik terjadi dalam diri saya dan saudara. Kita kembali kepada 1 Petrus sedikit. Kita sampai kepada ayat yang ke-6. Ini yang terakhir buat saudara untuk hari ini. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini. Sekalipun sekarang ini. Kamu seketika harus Kamu seketika, sementara, tidak lama, hanya sewaktu saja, pasti akan terselesaikan, pasti akan selesai, saudara. Ya, bergembiralah, ulangi lagi Pak. Ini pesan yang terakhir yang saya bisa sampaikan kepada saudara hari ini. Bergembiralah. Akan hal itu. Akan hal mana? Akan hal satu, Anda sebagai pilihan Tuhan. Akan hal dua, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipelihara di dalam Tuhan. Akan hal mana? Akan hal iman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara lewat kebenaran firman-Nya. Dan akan hal mana? Akan hal ketaatan saudara kepada Tuhan dan ketaatan kepada pemerintah. Saudara, jangan susah, jangan bersedih, bergembiralah. Ya. Pertahankan rasa humor, pertahankan rasa gembira, pertahankan rasa sukacita. Jangan dipengaruhi oleh corona. Ya, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu cemas. Kalau Anda takut, Anda cemas, Anda susah, Anda bingung, Anda bimbang, Anda stres, kita akan kehilangan imun. Ya, Alkitab berkata, satu hal yang harus disuntikkan dalam hidup saudara adalah rasa gembira, rasa sukacita, rasa bahagia, rasa senang. Seperti tadi kita menyanyi. Ya, putar ke kiri, putar ke kanan, sukacita, gembira. Kenapa? Hati yang gembira untuk yang sudah sakit adalah obat yang manjur. Hati yang gembira untuk yang sehat adalah imun yang kuat. Sebab itu firman Tuhan sekali lagi berkata, bergembiralah akan hal ini. Saya ulang, akan hal mana? Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Anda pasti terpelihara di dalam Dia karena Anda punya iman. Dan hari ini menunjukkan iman sementara hanya dengan ketaatan. Saya tetap berkata kepada saudara, saya wakili pemerintah wakil Tuhan, dan pemerintah berkata, tinggal di rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari saya serahkan kembali, silakan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karya
karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia kepada-Mu, Jadikan Tuhan. aku indah yang Kau pandang mulia, Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan taat dan setia, taat dan satu kali lagi, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk selalu terus tetap taat dan setia kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ajar setiap kami untuk tetap taat kepada-Mu Tuhan. Taat kepada pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati apapun yang hamba-Mu lakukan dan kerjakan. Terus Tuhan pelihara hidup hamba-Mu. Tuhan pelihara hidup keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat hari ini Tuhan, kami rindu mendengar pengumuman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pengumuman multimedia kami persilakan. Shalom, berikut informasi kegiatan GBI Goshen Blessing dalam sepekan. Ibadah Raya Minggu GBI Goshen Blessing dialihkan menjadi ibadah online yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Goshen Blessing di jam-jam berikut. Ibadah pertama pukul 6:30 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11:30 siang, dan ibadah keempat pukul 5 sore. Tuhan berjanji, aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Terimalah pemulihan kesehatan, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan dalam ibadah pemulihan pondok Daud secara online yang akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno beserta hamba-hamba Tuhan yang dapat diakses melalui channel YouTube GBI Goshen Blessing. Yaitu generasi anak-anak muda yang berkobar dengan api Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Gereja GBI Goshen Blessing menyediakan fasilitas scan persembahan online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia, dapat melakukan scan melalui QR Code yang tertera sebagai berikut. BCA, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan Go Mobile. Serta bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan persepuluhan dan diakonia secara langsung, dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor account 389 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Doaku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan doaku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, mari naikkan pujian ini sebagai doamu. Saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan keadaan. Hadirat Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan situasi yang ada saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, saya percaya janji Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Tuhan akan meluputkan saudara dan saya dari segala malapetaka. Tetapi saudara, kuncinya adalah saudara dan saya harus taat kepada perintah Allah. Saudara harus taat kepada pemerintah. Saya percaya di dalam ketaatan ada keselamatan. Di dalam ketaatan ada perlindungan Tuhan. Di dalam ketaatan ada berkat yang berlimpah-limpah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Tuhan ingatkan saya. Nabi Nuh, dia taat kepada perintah Allah. Dia lockdown di Batra, di sebuah kapal. Akhirnya seisi keluarganya diselamatkan. Amin. Kalau hari ini saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, mari belajar taat kepada perintah Allah. Taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Taat kepada nasihat pemerintah. Kalau hari ini pemerintah memberikan nasihat wajib masker, mari saudara keluar pakai masker. Kalau pemerintah hari ini membuat sebuah peraturan, mari tinggal di rumah, taat kepada peraturan pemerintah. Seperti Nabi Nuh taat kepada Allah.
Nabi Nuh tinggal di dalam batra. Di saat musibah, banjir melanda, tetapi Nabi Nuh diselamatkan Tuhan. Amin. Bahkan seisi keluarganya diselamatkan Tuhan. Saudara, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi juga ada bagian saudara dan saya harus kita kerjakan. Amin. Saya percaya Mazmur 91. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Tetapi kuncinya adalah saudara dan saya harus belajar taat. Yang mengerti katakan amin. Simon Petrus taat kepada perintah Allah. Sekalipun Simon Petrus berkata, sudah sepanjang malam aku bekerja keras, tetapi tidak seekor ikan pun aku dapatkan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku taat. Dan apa yang terjadi saudara? Di saat Simon Petrus taat kepada perintah Allah, Simon Petrus mendapatkan sejumlah ikan besar saudara. Bahkan 153 ekor dia dapatkan. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diselamatkan Tuhan? Saudara mau dipulihkan Tuhan? Belajar taat. Yang mengerti katakan amin. Kasih tahu salam kiri, kasih tahu kanan kiri saudara, katakan belajar taat. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara. Mungkin di samping kanan kirimu itu saudaramu, suamimu, istrimu atau anak-anakmu. Katakan belajar taat. Amin. Amin. Di dalam ketaatan ada berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam ketaatan ada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang menangkap siaran ibadah online pada hari ini, dimanapun engkau berada, mari ambil satu komitmen, ambil satu keputusan untuk belajar taat. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita buka kedua tangan kita. Mari saudara, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari belajar taat. Belajar taat. Mari angkat kedua tanganmu. Mari mengadakan tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat wajahmu. Mari pandang wajah Tuhan pada pagi ini. Pandang wajah Tuhan saat ini. Sebab pertolonganmu itu datang daripada Tuhan. Keselamatanmu itu datang daripada Tuhan. Perlindunganmu itu datang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah itu datang daripada Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah iman ketaatan kami kepadamu. Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah saat ini, sempurnakanlah ibadah kami. Sempurnakanlah iman kami Tuhan. Sempurnakanlah ketaatan kami, kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya dengan iman, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kami kepadamu, kami percaya tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau memberkati seluruh anak-anakmu, baik yang ada di rumah, baik yang ada di perusahaan, baik yang ada di rumah sakit. Engkau yang sakit yang disembuhkan Tuhan. Engkau yang susah dihiburkan.
Engkau yang lemah dikuatkan. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau, melindungi engkau, memberikan kemenangan, keberhasilan, kelimpahan, kesehatan yang baik, panjang umur, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang bersama-sama, sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, putar ke kiri. Mari saudara yang ada di rumah, mari putar ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Mari saudara